Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi untuk kas dan piutang. Apa saja yang kita akan pelajari pada beberapa seri video mengenai kas dan piutang ini? Yang pertama adalah bagaimana suatu entitas pelaporan melaporkan kas dan item-item yang terkait dengan kas. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan receivable dan menjelaskan mengenai isu akuntansi terkait dengan pengakuan piutang. Kemudian yang ketiga adalah mengenai isu-isu akuntansi terkait dengan penilaian account receivable. Kemudian yang keempat adalah penjelasan mengenai isu-isu terkait dengan pengakuan dan penilaian notes receivable atau surat piutang. Dan yang kelima adalah penjelasan mengenai isu akuntansi mengenai akun-akun yang terkait dengan notes receivable ini. Baik, pada video pertama kali ini saya akan membahas mengenai kas. Jadi di dalam video pertama ini saya akan membahas hanya membatasi pada kas dan bagaimana perusahaan melaporkan kas dan beberapa ringkasan mengenai akuntansi kas ini. Untuk video tentang kas ini saya hanya akan membahas materi yang cukup pendek ya, karena sebenarnya materi ini sudah diperoleh oleh teman-teman mahasiswa akuntansi keuangan menengah ketika menerima materi di mata kuliah pengantar akuntansi, sehingga saya tidak akan berpanjang lebar dalam menjelaskan mengenai kas ini. Dan di pengantar akuntansi sudah diperoleh juga materi mengenai bagaimana perusahaan melakukan pengendalian atas kas di perusahaannya gitu ya, yaitu dengan menggunakan misalnya ya pengendalian atas fisiknya kas, kemudian penggunaan rekening bank untuk melakukan pengendalian atas kas dan sebagainya sudah dijelaskan di pengantar akuntansi. Untuk teman-teman yang perlu mereview kembali, silahkan membuka kembali buku pengantar akuntansinya. Baik, apa itu kas ya? Kas adalah aset yang mungkin dimiliki oleh semua entitas ya. Entitas di sini maksudnya adalah orang atau perusahaan ya. Dia merupakan aset yang paling liquid yang kita gunakan untuk media pertukaran ya. Jadi media untuk membayar itu adalah yang paling mudah adalah kas. Meskipun sekarang kita memiliki bentuk kas dalam bentuk yang lain, misalnya kas yang dalam bentuk digital gitu ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya kas ini juga karena kas ini digunakan sebagai dasar untuk pengukuran dan pertanggungjawaban atau di dalam akuntansi ini digunakan sebagai standar pengukuran untuk item-item yang lain selain kas. Jadi seluruh aset perusahaan, kewajiban perusahaan maupun ekuitas perusahaan diukur dengan menggunakan basisnya adalah kas. Oleh karena itu, kas pada umumnya dilaporkan sebagai aset lancar ya, dilaporkan sebagai aset jangka pendek. Nanti kita bahas beberapa kas mungkin saja dilaporkan sebagai aset lain yang kategorinya adalah sebagai aset lain-lain jangka panjang. Beberapa bentuk kas yang biasa dilaporkan oleh perusahaan misalnya berupa koin, kemudian mata uang gitu ya, kemudian dana yang ada di tabungan di bank, kemudian money order, certified check, kasir check, personal check, bank draft, dan rekening-rekening tabungan yang lain. Ini dikategorikan sebagai kas. Kadang-kadang di perusahaan hanya disajikan dalam dua akun, misalnya cash on hand dan cash in bank.
Untuk pelaporan kas, sebenarnya bagi perusahaan ini menjadi sangat mudah ya, karena kas akan dilaporkan begitu saja dan diukur melalui atau menggunakan ukuran sebesar nilai nominalnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita bahas mengenai setara kas. Jadi di dalam laporan keuangan perusahaan biasanya kas ini tidak hanya dilaporkan kas saja, tetapi dilaporkan kas dan setara kas atau cash equivalent. Nah, yang dimaksud dengan cash equivalent itu apa? Cash equivalent adalah instrumen yang jangka pendek, yang sangat liquid, ya, investasi yang sangat liquid, yang memiliki sifat yang pertama adalah dia siap di-convert atau diubah menjadi kas, dan masa jatuh temponya itu sangat dekat sehingga menunjukkan bahwa instrumen ini atau investasi ini bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Ini dua kriteria ini harus dipenuhi untuk suatu instrumen atau suatu investasi itu dapat disebut sebagai cash equivalent. Pada umumnya yang disebut sebagai cash equivalent dan yang memenuhi persyaratan kriteria disebut sebagai cash equivalent itu adalah surat utang pemerintah, ya. Baik itu misalnya kalau di Amerika ada yang namanya treasury bills, atau di Indonesia ada surat perbendaharaan negara, kemudian ada government bond, ya, kita berupa misalnya surat utang negara atau SPSN atau beberapa instrumen utang pemerintah yang memenuhi dua syarat ini, yaitu siap diubah menjadi kas dan sangat dekat waktu jatuh temponya sehingga tidak ada atau bebas dari risiko perubahan yang signifikan. Nah, biasanya untuk disebut sebagai cash equivalent itu jatuh temponya adalah kurang dari 3 bulan. Pada umumnya kita menggunakan ukuran so near their maturity itu adalah 3 bulan. Jadi untuk instrumen-instrumen ini supaya memenuhi cash equivalent itu berarti yang kita kategorikan sebagai cash equivalent adalah instrumen-instrumen ini yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan. Isu yang kedua yang perlu kita bahas mengenai pelaporan kas adalah restricted cash atau kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya ini harus dipisahkan dalam laporan keuangan perusahaan supaya pengguna laporan keuangan itu tidak misleading dengan informasi mengenai kas. Karena bisa jadi jika kas yang dibatasi penggunaannya ini tidak dipisahkan dari regular cash, maka pengguna laporan keuangan itu akan mengira bahwa kas perusahaan ini seluruhnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, ada beberapa pembatasan penggunaan kas. Yang pertama adalah untuk misalnya untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Pada saat kita membahas mengenai laporan posisi keuangan, kita sudah membahas mengenai penggunaan retained earning atau saldo laba perusahaan. Jadi laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada investor akan dikumpulkan oleh perusahaan dan diakumulasikan di dalam akun saldo laba atau retained earning. Nah, retained earning ini dapat diapropriasi atau dapat dicadangkan untuk beberapa keperluan perusahaan di masa yang akan datang. Di antaranya adalah untuk pengembangan perusahaan atau untuk melunasi utang jangka panjang. Nah, bentuk pembatasan itu kadang-kadang atau bentuk cadangannya itu kadang-kadang berupa kas, ya, berupa kas, sehingga kas yang dimiliki oleh perusahaan itu sebagian dibatasi penggunaannya untuk pengembangan perusahaan atau untuk melunasi utang jangka panjang. Kemudian bentuk lain dari restricted cash ini bisa berupa compensating balance. Compensating balance ini apa? Compensating balance itu adalah saldo minimal, ya, saldo minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas, ya. Jika satu entitas itu memiliki utang pada bank tertentu. Jadi misalnya ada PT ABC memiliki utang ke
bank CAB misalnya, kemudian bank CAB ini bisa memberikan syarat bahwa PT ABC ini harus memiliki saldo minimal yang ada di rekening Bank BAC ini sejumlah misalnya 100 juta rupiah. Nah, 100 juta rupiah ini merupakan compensating balance. Dia tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, baik itu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau memenuhi keperluan perusahaan dalam hal kebutuhan operasional lainnya. Di ilustrasi ini dicontohkan mengenai ini ya, saldo di bank ya, saldo di bank termasuk di dalamnya adalah yang berupa restricted cash. Kemudian isu yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah mengenai bank overdraft ya. Bank overdraft ini terjadi karena misalnya perusahaan itu mengeluarkan cek yang melebihi saldo yang dimiliki oleh perusahaan tersebut di bank tertentu. Jadi misalnya satu perusahaan itu di satu bank itu memiliki $1.000, tapi kemudian dia mengeluarkan cek totalnya adalah 1.050, sehingga terjadi overdraft sebesar $50. Nah, bagaimana pelaporan untuk bank overdraft ini? Bank overdraft ini misalnya pada tanggal pelaporan itu terjadi bank overdraft ya, misalnya pada tanggal 31 Desember posisi saldo rekening perusahaan tersebut di suatu bank itu terjadi overdraft, maka overdraft itu akan dilaporkan sebagai utang jangka pendek ya. Bank overdraft ini bisa mengurangi atau bisa dilaporkan sebagai pengurang kas jika overdraft itu terjadi pada perusahaan yang memiliki lebih dari satu rekening di suatu bank dan total saldo dari beberapa rekening tersebut itu melebihi dari cek yang diterbitkan oleh bank. Misalnya satu perusahaan memiliki rekening di bank A itu ada dua rekening 1 dan rekening 2. Misalnya rekening 1 ini isinya adalah $1.000, kemudian rekening 2 ini isinya adalah misalnya $2.000. Kemudian dia mengeluarkan cek dari rekening 1 itu sebesar $1.100, maka $100 ini dilaporkan sebagai pengurang kas. Jadi dia dilaporkan sebagai bagian dari kas perusahaan tersebut. Jadi tidak dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Nah, secara ringkas untuk pelaporan kas, kemudian setara kas, dan beberapa item yang lain terkait dengan kas ada di dalam daftar ini ya. Yang pertama adalah untuk kas itu jika dia tidak dibatasi penggunaannya akan dilaporkan sebagai kas. Kemudian jika dibatasi penggunaannya itu akan diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai apakah dia current, other current asset atau other non current asset. Kemudian untuk dana yang tersimpan atau dana yang dikelola sebagai petty cash. Penggunaan mekanisme petty cash ini adalah merupakan bagian dari pengendalian kas perusahaan ya. Jadi untuk mengendalikan kas perusahaan itu pada umumnya bank menggunakan bank account. Jadi menggunakan rekening di bank. Seluruh pengeluaran dikeluarkan melalui cek. Namun tentu saja cek ini tidak memiliki fleksibilitas seperti halnya kas pada umumnya, sehingga untuk keperluan sehari-hari bank bisa atau perusahaan bisa membentuk kas kecil atau petty cash. Nah, petty cash ini dipegang oleh seorang petty cash custodian ya, yang nanti akan melaporkan posisi kas di tanggal pelaporan itu dan oleh penyusun laporan keuangan akan dilaporkan sebagai bagian dari kas.
Kemudian short term paper ya bisa diakui sebagai cash equivalent jika tadi memenuhi syarat dia akan jatuh tempo kurang dari 3 bulan dan bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kemudian untuk short term investment yang umur jatuh temponya itu antara 3 sampai dengan 12 bulan, dia dilaporkan sebagai investasi jangka pendek. Untuk receivable, untuk post dated check dan IOUs akan dilaporkan sebagai piutang ya. Jika bisa dipastikan bahwa post dated check dan IOU itu sifatnya itu collectible atau bisa ditagihkan. Kemudian travel advance juga sama, dilaporkan sebagai receivable. Kemudian prangko dan semacamnya seperti materai dan sebagainya itu dilaporkan sebagai prepaid expenses. Kemudian bank overdraft tadi dilaporkan sebagai bagian dari kas jika memang dia atau offsetting itu boleh dilakukan ya. Offsetting sudah pernah dibahas di dalam pembahasan statement of financial position. Jadi dia dilaporkan sebagai pengurang kas, bisa dimungkinkan offsetting. Nah, offsetting di sini dimungkinkan jika perusahaan itu memiliki rekening lain di bank yang sama dengan jumlah yang lebih tinggi daripada overdraftnya. Tadi sudah saya contohkan, misalnya dia punya 2 rekening dan dari satu rekening itu terjadi overdraft, sedangkan di rekening kedua itu jumlahnya masih melebihi dari overdraftnya, maka dia boleh dilaporkan sebagai bagian dari pengurang atau sebagai bagian dari kas. Tapi jika offsetting itu tidak memungkinkan dilakukan, misalnya pun perusahaan itu memiliki rekening lain tetapi di bank yang berbeda, maka offsetting tidak boleh dilakukan. Nah, atas overdraft itu harus dilaporkan sebagai current liability. Kemudian yang terakhir adalah tadi kita sudah membahas mengenai compensating balance ya. Saldo yang harus dimiliki oleh perusahaan, dipertahankan oleh perusahaan pada suatu bank karena terkait dengan persyaratan pinjaman atau kredit misalnya. Jadi dia dilaporkan sebagai baik current atau non current aset gitu ya. Tergantung compensating balance itu memungkinkan digunakan atau untuk memenuhi komitmen pinjaman itu sampai dengan kapan. Jika dia memang digunakan untuk memenuhi komitmen pinjaman dalam jangka waktu pendek, maka dia dilaporkan sebagai other current asset, tetapi jika komitmen pinjamannya itu jangka panjang, maka dia dilaporkan sebagai other non-current asset. Demikian pembahasan mengenai kas. Untuk isu-isu yang lain, silahkan dipelajari di buku Kieso ini. Ada beberapa isu, misalnya tentang pengendalian kas dan bagaimana menyusun rekonsiliasi kas jika perusahaan itu menggunakan rekening bank sebagai bagian dari manajemen kasnya. Silahkan dibaca kembali oleh teman-teman karena ini sudah pernah diberikan pada mata kuliah pengantar akuntansi. Demikian video kali ini. Silahkan nanti menyimak lagi video kedua masih dalam pembahasan cash dan receivable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.